seluruh pengetahuan itu kan sekedar menguji konsistensi di dalam reasoning, di dalam penalaran. Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntunan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar, karena inkonsistensi di dalam penalaran, dalam kebijakan. Bukan orang yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu dhaifahu, ada yang fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai. Silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenang kantongku. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika, kadang wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi gak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada kalimat dari Rasulullah SAW. Dawe Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia.
Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita. Perilakunya nggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng ya? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Apakah filsafat bisa membuat orang menjadi gila? Ini adalah rumor yang banyak kita dengar di masyarakat, bahwa filsafat kalau dipelajari oleh sembarangan orang dan dipelajari dengan cara yang salah, itu akan membuat orang menjadi gila. Apakah rumor ini benar? Saya rasa ini benar, karena menurut pengalaman saya pribadi, saya bertemu dengan 2 orang yang luar biasa dan dia menjadi gila gara-gara dia belajar filsafat. Salah satunya adalah kawan saya sendiri. Dia adalah salah seorang aktivis masjid, seorang yang sangat taat beragama, seorang yang sangat inspiratif, orang yang baik, orang yang banyak dijadikan teladan sama orang lain. Tetapi ketika dia memasuki jenjang kuliah dan di situ dia bertemu dengan sekelompok orang yang belajar teosofi, filsafat dan tasawuf disatukan, dia lama-kelamaan menjadi agak aneh. Rambutnya menjadi tiba-tiba panjang, kemudian selalu menggunakan pakaian hitam, dan tak lama kemudian dia mulai bertanya tentang hal-hal yang aneh. Kemudian dia menghubungkan 2 premis yang sama sekali bertentangan, tapi dia mencoba sekuat tenaga untuk menghubung-hubungkannya. Dia mulai berperilaku menyimpang, dan tak lama kemudian dia mulai menyerang orang lain. Dia memukuli orang yang lewat tanpa sebab, dia memukuli kawannya tanpa sebab. Dia katakan, saya pukuli dia karena semua orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya tahu apa yang dia pikirkan, maka saya pukuli dia. Begitu, dia diruqyah, datang ke rumah sakit jiwa dan seterusnya, tetapi tidak ada yang berhasil mengobatinya. Saya adalah satu-satunya orang menurut dia yang bisa diajak ngobrol baik-baik sama dia. Jadi kalau saya berkunjung ke rumahnya, saya bisa ngobrol dengan dia berjam-jam, mencoba untuk memahami apa yang dia maksud. Dia juga sepertinya melakukan hal yang sama, tetapi dia gila. Kalau Baraya mendengar apa yang saya alami barusan, Baraya mungkin akan mengajukan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kenapa kami bisa ngobrol, itu adalah karena dia sesungguhnya waras, sehingga dia bisa memahami apa yang saya katakan. Atau kemungkinan yang kedua, sayalah yang gila, sehingga sesama orang gila saling memahami. Tetapi itu nyata, dia gila. Kawan saya yang lain, tetangga saya, dia juga adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat taat beragama. Tetapi ketika dia masuk ke universitas, di mana universitas itu mengajarkan pengantar filsafat, dia mulai bertanya tentang hal-hal yang aneh. Dan tidak lama setelah itu dia mencoba untuk bunuh diri beberapa kali dengan menabrakkan dirinya di rel kereta api. Gagal, tetapi setiap gagal, karena diselamatkan sama orang lain, dia selalu bertanya, bagaimana sesungguhnya mati itu, bagaimana sesungguhnya akhirat itu, apakah Tuhan itu ada? Ternyata Tuhan itu ada karena saya diselamatkan. Tetapi dia mengulangi hal yang sama beberapa kali lagi. Apakah itu korban filsafat? Mentor saya juga menceritakan bahwa kawannya juga menjadi gila gara-gara belajar filsafat. Dia mengurung dirinya di dalam kamar, makan di situ, buang air di situ. Kerjaannya hanya membaca, merenung, membaca, merenung. Dia tidak mau keluar gara-gara terlalu banyak pelajaran filsafat yang pengen dia bahas di kamarnya itu. Nah, jadi apakah belajar filsafat itu benar-benar membuat gila? Ya, untuk sekelompok orang. Tetapi secara lebih lanjut, yuk kita bahas. Saya sendiri belajar filsafat dan saya sempat hampir gila, tetapi tidak gila. Apa saya gila? Coba cek Baraya ya, apakah saya gila atau enggak. Dan ini juga adalah sebuah pertanyaan filosofis. Coba Baraya, saya tantang Baraya untuk menjawab pertanyaan saya. Buktikan bahwa Baraya itu tidak gila. Bisakah membuktikannya? Mungkin saja, saya buka kemungkinan ya, mungkin saja Baraya yang sedang nonton video ini sambil tiduran, sambil guling-guling itu menganggap bahwa dirinya itu sedang tiduran nonton video saya. Tetapi mungkin saja realitas yang sesungguhnya adalah Baraya itu sedang tiduran di dekat rel kereta api, sedang guling-guling, hampir telanjang, dengan pakaian yang sangat compang-camping, kotor, dengan rambut yang gimbal. Baraya berpikir bahwa Baraya sedang nonton video saya, padahal sesungguhnya semua orang di dunia ini melihat bahwa Baraya ini sebenarnya sedang melihat batu, tiduran, dan ketawa-ketawa sendiri gak jelas.
Mungkinkah seperti itu? Buktikan kalau Baraya benar-benar sedang menyaksikan video ini. Apakah jangan-jangan kesadaran Baraya ini tertipu, yang aslinya Baraya tidak seperti ini? Mungkin, ya mungkin saja, kan kita tidak pernah tahu. Selama ini bukti-bukti yang Baraya tahu tentang kehidupan, itu dimulai dari bukti-bukti indrawi. Ya, betul. Jadi, apakah Baraya hidup di sini? Iya. Mana buktinya? Buktinya adalah kita bisa melihat tangan, kita bisa meraba tangan, kita bisa mencubit tangan sampai kesakitan, kita bisa menjilat tangan, dan tangan itu kadang-kadang juga berbau. Semuanya adalah bukti-bukti indrawi. Bagaimana kalau bukti indrawi itu salah? Tokoh-tokoh yang sangat skeptis, seperti Hume atau Al-Ghazali yang sebelumnya, mempertanyakan bukti-bukti indrawi itu. Jadi kalau Baraya bertanya tentang filsafat, maka filsafat justru balik bertanya kepada Baraya, buktikan bahwa Baraya itu ada. Kalau Baraya mau belajar filsafat, dan inilah yang banyak membuat orang lain gila, filsafat itu menantang Baraya untuk melakukan dekonstruksi terhadap semua yang Baraya yakini, terhadap semua yang Baraya ketahui sekarang. Jadi Baraya beriman kepada Tuhan. Kata filsafat, dekonstruksi dulu, hancurkan dulu keimanan itu dulu. Kalau mau beriman, oke, silakan beriman. Tapi setelah diselidiki dari akar-akarnya dulu, baru ambil lagi imannya. Jadi pertanyakan dulu, emang Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia harus memaksa kita untuk beribadah? Kenapa Tuhan harus memaksa kita untuk mempercayainya? Bukankah Tuhan bisa langsung memberikan kepercayaan kepada kita, selesai sudah? Kenapa harus? Nah, pertanyaan-pertanyaan filsafat seperti itu adalah pertanyaan yang menggoncang iman. Dan iman sendiri adalah hal yang sangat bertentangan dengan filsafat dalam hal epistemologinya. Orang-orang filsafat tidak mau mempercayai, orang-orang filsafat hanya mau mengetahui. Apa bedanya percaya dan tahu? Wah, ini luar biasa kajian filsafat ya. Apa bedanya percaya dan tahu? Percaya itu adalah adanya informasi di dalam benak, tetapi kita tidak memiliki bukti indrawi. Sedangkan mengetahui itu adalah adanya informasi di dalam benak dan kita mengetahui adanya bukti, setidaknya bukti indrawi. Contoh dari kepercayaan, contoh dari iman adalah Tuhan itu ada. Kita tidak pernah melihat wujudnya, kita tidak pernah melihat korelasi antara ciptaan dengan Tuhannya. Kan banyak orang-orang beragama mengatakan Tuhan tidak terlihat, tetapi Tuhan bisa dibuktikan dari ciptaannya. Ini begitu banyak. Kata orang filsafat, apa hubungannya? Jangan-jangan ini muncul karena kebetulan, jangan-jangan ini muncul memang sudah ada sebelumnya. Kenapa harus dihubungkan dengan Tuhan? Orang-orang filsafat mempertanyakan itu semua. Jadi orang filsafat pada prinsipnya adalah saya tidak mau mempercayai kecuali ada buktinya. Nah, sedangkan kalangan beragama biasanya berpikir sebaliknya. Ketika dapat wahyu dari Tuhan, maka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Percayalah, jangan berpikir karena logika itu tidak mampu menjangkau Tuhan dan sebagainya. Kata orang filsafat, kalau Tuhan tidak bisa dijangkau dengan logika, ngapain Tuhan menciptakan logika? Nah, jadi saya tidak mau mengajak Baraya untuk masuk ke dalam filsafat lebih dalam, tetapi maksud saya adalah kalau Baraya orang beriman atau kalau Baraya berpikir tentang kehidupan dalam artian lebih banyak mempercayai daripada mengetahui, maka pertanyaan-pertanyaan filsafat ini benar-benar mengguncang. Sehingga banyak orang yang tidak kuat dengan ini, sehingga akhirnya mereka menjadi gila karena mempertanyakan, dan itu bentrok dengan apa yang dia ketahui selama ini. Bukan berarti filsafat itu akhirnya bertentangan dengan agama, karena pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi, setelah orang berfilsafat kemudian dia menemukan imannya dalam filsafat, biasanya dia menjadi sangat kuat. Tokoh-tokoh di dunia Kristen, misalkan Aquinas atau Immanuel Kant, atau tokoh dalam dunia Islam, ada banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan sebagainya. Ketika mereka belajar filsafat, mereka coba menghilangkan dulu agamanya, kemudian mereka kembali beriman, mereka benar-benar bisa memahami agamanya dan tidak bisa dibantah lagi. Al-Ghazali itu pernah mengalami kegilaan selama sekitar 2 tahun. Ini diceritakan dalam bukunya yang terkenal mungkin, sebelum akhirnya dia menemukan kembali iman yang sesungguhnya, tetapi imannya itu sudah didasarkan pada pengetahuan falsafi yang luar biasa. Tetapi di sisi lain banyak juga filosof-filosof yang setelah mempertemukan agama dengan filsafat, dia menjadi memilih salah satunya. Nietzsche misalkan langsung menyatakan bahwa Tuhan telah mati karena kitalah yang membunuhnya. Karl Marx, saya tidak tahu apakah Karl Marx tetap beragama atau tidak, tetapi Karl Marx kritis terhadap agama. Cuman yang jelas, Baraya balik lagi. Apakah filsafat bisa membuat gila?
dalam tataran bahwa dia menyuruh kita, memaksa kita untuk mendekonstruksi, memberikan syarat kepada kita bahwa kita harus mendekonstruksi, bahwa kita tuh harus membuang semua apa yang kita ketahui dulu, apa yang kita imani dulu, apa yang menjadi ideologi kita, apa yang menjadi pemahaman kita. Buang dulu, kemudian kita runut dari awal lagi, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan mengapa. Nah, itu membuat orang mungkin gila kalau orang itu biasanya latar belakang berpikirnya sebelumnya kaku. Kemudian filsafat itu juga mengajarkan setelah kamu menghilangkan semuanya, kamu mulai dari awal dari pertanyaan-pertanyaan logis dengan runutan logika, itu Baraya harus skeptis, harus tidak mau percaya tanpa bukti. Dan setelah itu selesai, maka Baraya akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan, bukan pada pertanyaan-pertanyaan tentang kebutuhan. Baraya, sebagian besar dari kita berpikir tentang apa yang kita butuhkan. Kita berpikir tentang bagaimana kita besok mau makan apa, besok kita bergaul dengan siapa. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang praktis. Tetapi kalau sudah masuk ranah filsafat, Baraya akan bertanya, kenapa ini transparan? Kenapa ini warnanya putih? Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan itu? Semua dimulai dari pertanyaan. Kenapa ini namanya bawang? Kenapa harus dipotong? Kalau memasak, kenapa harus pakai katel bentuknya seperti ini? Apakah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang gabut? Bukan, itu bukan pertanyaan yang gabut. Itu adalah ibu dari segala pengetahuan. Dari pertanyaan filsafat itulah akhirnya seluruh ilmu pengetahuan itu muncul. Kenapa ada pelajaran fisika? Kenapa ada ilmu yang namanya biologi? Karena dulu orang bertanya tentang hal-hal fisik, maka muncullah fisika. Kebanyakan dari kita tidak pernah mempertanyakan, kenapa kita jatuh? Ya, itu mah udah takdir, bla bla bla. Orang filsafat tidak mau menerima pendapat seperti itu, tidak mau menerima jawaban seperti itu. Dia harus berpikir, kenapa bisa jatuh? Akhirnya muncullah yang namanya ilmu tentang gravitasi. Kenapa kita hidup? Akhirnya muncullah ilmu biologi. Jadi filsafat itu adalah awal mula dari seluruh ilmu pengetahuan. Jadi agama yang kuat juga agama biasanya yang disandingkan dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Kalau agama itu tidak disandingkan dengan filsafat, biasanya seperti debat agama, debat kusir di YouTube, di channel-channel yang aneh-aneh gitu, yang debat agama, itu semuanya debat kusir karena tidak didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Dan semuanya didasarkan pada tendensi, sudah didasarkan pada pengetahuan awal bahwa saya tidak suka agama itu, saya pengen membuktikan kejelekan agama itu, bahwa saya suka agama ini, maka saya harus membela agama ini. Orang filsafat tidak mau itu, hilangkan dulu semuanya. Mulai dari awal, selidiki dari awal. Baraya coba, kalau mau belajar filsafat, saya tantang untuk mulai dari awal. Mulai dari seluruh pengetahuan yang ada, buang dulu semua pemahaman yang ada, buang dulu. Mulai dari awal, runutan. Kenapa ini, dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, maka Baraya punya dua kemungkinan akhir. Baraya menjadi gila, atau Baraya akhirnya menemukan makna dari agama, makna dari pemahaman, makna dari pengetahuan Baraya yang sesungguhnya. Begitu. Ya, itu hanya sekedar pengantar. Jadi saya tidak memaksa Baraya untuk belajar filsafat, dan belajar filsafat memang mungkin hanya untuk segolongan orang yang latar belakangnya memang sudah terbuka, yang sebelumnya memang tidak memiliki pikiran yang aneh-aneh, sudah siap dengan semua kenyataan yang ada. Ya akhirnya seperti itu. Tapi sebagian besar orang kan tidak seperti itu. Oke, itu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.